Baiklah sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru bahwasannya baru saja rilis kabar buruk dari Kemdikbudristek terhadap teman-teman yang ketika login ke akun SSCSN di sini mendapatkan tampilan pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, kira-kira bagaimanakah kedepannya untuk nasib pelamar tidak terpenuhi masa kerja pada pendaftaran P3K Guru 2024? Sehingga kalau misalkan kita lanjutkan di sini kita mendapatkan tampilan galat. Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Nah, kira-kira masihkah ada peluang untuk diangkat menjadi P3K? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, munculnya kronologi, yaitu kronologi munculnya pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Ini kalau misalkan kita ingat-ingat kembali ketika teman-teman membuat akun kemudian login, maka akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, ketika teman-teman membuat akun SSCSN kemudian kita memilih jenis seleksi yaitu P3K Guru, maka di sini berdasarkan dari data Dapodik kita, maka di sini kita termasuk dalam kategori yaitu pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, di sini misalkan di instansi saya di pemerintah Kabupaten Aceh misalkan, kemudian jenis sertifikasinya saya belum punya. Nah, di sini setelah kita mendapatkan tampilan pelamar tidak terpenuhi masa kerja, meskipun di sini kita bisa memilih pendidikan, kemudian kita akan diarahkan menuju ke jabatan yang linear untuk kita lamar berdasarkan dari ijazah yang kita miliki, karena sebelumnya memang kita sudah melakukan verbal ijazah. Maka berdasarkan dari data di info GTK kita yang mana untuk sekarang ini ada fitur baru ya untuk mengecek yaitu status kita sebagai pelamar P3K 2024. Nah, rata-rata bagi teman-teman yang di sini mendapatkan tampilan pelamar yang tidak terpenuhi masa kerja, itulah ketika kalian cek di info GTK, di sini munculnya riwayat Dapodik kita itu hanya terbaca hanya 1 tahun atau mungkin 1 semester atau mungkin 2 tahun, tapi yang 1 semesternya itu tidak lengkap teman-teman. Dan sehingga bagi teman-teman yang di sini ketika kita melanjutkan pendaftaran, meskipun kini kita mendapatkan tampilan pelamar tidak terpenuhi masa kerja, kita lanjutkan pendaftaran ke tahap memilih jenis formasi, maka kita akan mendapatkan pesan galat seperti ini, yaitu galat Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Jika Anda merupakan THK 2, Anda bisa melakukan update kategori terlebih dahulu. Untuk keterangan lebih lanjut kita diminta untuk menghubungi di helpdesk Kemdikbudristek ya. Nah, kira-kira bagaimanakah peluangnya atau nasibnya bagi teman-teman yang di sini mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja seperti ini? Dan di sini saya mencoba bertanya yaitu ke GTK Kemdikbudristek, yaitu mendapatkan penjelasan kira-kira seperti ini. Ketika saya ingin mendaftar P3K Guru, kemudian saya termasuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Di sini kita mendapatkan jawaban yang seperti ini ya dari GTK Kemdikbudristek. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan kami ya. Nah, kami informasikan bahwa sesuai dengan nomor induk atau NIK yang diberikan bahwa pelamar yang aktif pada Dapodik tidak memenuhi masa kerja, maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Untuk seleksi P3K Guru, kami informasikan tidak melihat TMT yang menjadi acuan adalah terdaftar aktif di Dapodik ya. Jadi data yang digunakan saat penarikan data Dapodik ke SSCSN itu menggunakan cut off Dapodik dari Juni 2022 hingga Juni 2024 teman-teman. Lantas di sini kita mencoba melanjutkan pertanyaan, yaitu apakah nanti bisa lanjut, apakah tidaknya. Jadi saya nggak bisa lanjut ya untuk tahap 2 juga. Nah, kok begini sih regulasinya, tiap tahun berubah terus. Maka disampaikan jawaban dari Kemdikbudristek adalah seperti ini. Selamat siang di layanan Kemdikbudristek. Untuk seleksi P3K Guru, kami informasikan tidak melihat TMT yang menjadi acuan. Yang menjadi acuan itu adalah terdaftar aktif di Dapodiknya ya. Nah, sehingga di sini tidak dapat mengikuti di tahap 2. Untuk hal ini mohon maaf tidak bisa melanjutkan pendaftaran, hanya sampai dengan tahap ini saja. Terima kasih. Jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang saat ini ketika sudah membuat akun SSCSN, kemudian teman-teman masuk dalam kategori pelamar yang tidak terpenuhi masa kerja, maka di sini tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Baik itu melanjutkan pendaftaran di seleksi tahap 1 ini tidak bisa. Bahkan menunggu nanti di jadwal tahap 2 dibuka pun teman-teman nanti di sini juga tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran.
Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk persyaratan utama kita itu sudah tidak terpenuhi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang saat ini akun SSCASN-nya pelamar tidak terpenuhi masa kerja, maka nggak bisa lanjut pendaftaran tahap 1 maupun juga di tahap 2 ya. Terus solusinya gimana? Ya solusinya kita bersabar saja. Dan kita menunggu untuk regulasi di tahun depannya, semoga nanti bisa lebih menguntungkan kita. Untuk teman-teman yang saat ini masa kerjanya masih kurang 2 tahun yang ada di Dapodik. Kalau misalkan kita cek kembali bahwasannya syarat utama untuk teman-teman guru non ASN Dapodik atau tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN, di sini memang terdapat persyaratan penting ya. Yaitu kita tuh harus terdaftar atau terdata di Dapodik ya dengan jenis PTK guru, dan juga harus ini yaitu berinduk di sekolah negeri saat mendaftar. Jadi teman-teman yang bisa mendaftar saat ini itu adalah teman-teman yang terdaftar di Dapodik sekolah negeri, dan juga jenis PTK-nya ini adalah sebagai seorang guru. Nah, kita terdaftar di Dapodiknya itu adalah memiliki minimal masa kerjanya itu 2 tahun atau 4 semester ya, secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar saat ini. Nah, instansi tempat mengajar ini adalah harus di sekolah negeri. Kalau misalkan teman-teman mutasian dari sekolah swasta pindah ke sekolah negeri baru setahun, maka teman-teman juga mendapatkan tampilan seperti ini. Pelamar tidak terpenuhi masa kerja, atau mungkin pelamar tidak termasuk dalam kategori apapun. Nah, di sini masa kerja dihitung berdasarkan data Dapodik oleh Kemdikbudristek ya. Untuk sistem penghitungannya, di sini cut off-nya juga sudah disampaikan dari Kemdikbudristek. Dan di sini kalau misalkan kita ingat kembali bahwasannya alur pelamar P3K guru itu kan dihitung dari Dapodiknya. Setelah pelamar ini membuat akun dan juga login ke SSC ASN, maka akan dilihat yaitu riwayat ajarnya, kemudian kualifikasi pendidikannya, kemudian kategori pelamar, dan juga verbal PTK-nya ya. Maka di sini kalau misalkan kita masa kerjanya kurang dari 2 tahun, ya di sini memang benar bahwa kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Dan di sini utamanya untuk permasalahan yang paling banyak muncul yang mendapatkan notifikasi tidak terpenuhi masa kerja itu adalah bagi teman-teman guru non ASN yang tidak terdaftar di database BKN, yaitu masuk di kategori ini. Yang mana untuk persyaratannya ini kan guru non ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dan harus aktif mengajar paling sedikit itu adalah 2 tahun ya, atau 4 semester secara terus menerus di instansi mengajar saat ini kita melakukan pendaftaran. Kalau misalkan kita bisa mendaftar, nanti kita ikut seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi kompetensi. Dan sebelumnya juga sudah diberikan sosialisasi dari Kemdikbudristek siapa itu yang termasuk dalam kategori pelamar prioritas, kemudian juga siapa itu yang termasuk dalam kategori guru XTHK 2, kemudian siapa itu yang termasuk dalam kategori guru non ASN, yang mana di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu guru non ASN terdaftar di database BKN dan juga guru non ASN yang terdaftar di Dapodik alias tidak terdaftar di database BKN, serta lulusan pendidikan profesi guru yaitu PPG Prajabatan ya. Terkait tentang pembahasan dari 5 kategori pelamar ini sudah kita kupas nih pada video berikutnya. Jadi intinya bagi teman-teman yang saat ini ketika login ke SSCASN mendapatkan tampilan pelamar tidak terpenuhi masa kerja, maka teman-teman mendaftarnya sampai di sini saja. Kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, termasuk ketika nanti jadwal pendaftaran di tahap 2 dibuka, kita nggak akan bisa untuk melanjutkan pendaftaran ya, karena pada dasarnya di sini nggak terpenuhi, yaitu untuk syarat masa kerja 2 tahun atau 4 semester di sekolah negeri tempat kita mengajar saat ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.